Nah, jadi di sini kita mau lanjut perjalanan kita menuju ke Kota Abang, yaitu melewati Jalan Pandaring yang tikungannya yang sangat terkenal di Kalbar ini. Jadi buat kalian yang penasaran tikungan Pandaring, cari aja di Google, pasti bakalan ketemu. Oke, mungkin yang baru bergabung di YouTube saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Berbagi itu sangat indah, apalagi kalau kita saling mendukung channel-channel teman kita. Ini kita lanjut perjalanan kita menuju ke Bukit Pandaring, dan kalian bisa lihat tikungannya yang sangat tajam gitu. Nah, jadi yang di depan saya itu adalah Bang RP. Kalau touring itu sangat barbar itu, dia sangat lincah gitu. Kalau touring itu seru, apalagi kalau ngikut belakangnya dia suka berber, jadi dia tuh jarang ngantuk. Ya, kami manggilnya Bang Andi. Dia bersama istrinya dan satu anak perempuannya yang mereka bawa. Mereka juga semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin di sini nanti kami akan sedikit pelan-pelan karena di sini ini jalannya lumayan jelek ya. Kemarin kami melewati Seha dan sekarang kami pulang melewati tikungan Mandaring. Nanti kalian bisa lihat tikungannya seperti apa. Nah, jadi di sini itu emang jalannya kurang bagus itu ya, karena di perkampungan gitu. Ya beda lah dengan kota-kota atau di tempat kalian mungkin jalannya mulus itu. Jadi di tempat kami itu jalannya lumayan rusak. Apalagi kalau menuju ke kampung-kampung orang itu. Mungkin kalau kita lewat Pinyuh jalannya bagus itu. Jalannya bisa mulus, tapi kalau lewat sini ya lumayan rusak lah. Apalagi dalam kondisi sekarang ya orang banyaknya lewat daerahan kota-kota gitu, lewat Pinyuh. Mungkin di sini kita agak pelan karena basic perjalanannya juga kurang enak gitu, banyak lubangnya ya. Kita juga kasihan lihat teman yang membawa anaknya, jadi kita pelan aja gitu. Buat kalian yang penasaran dengan perjalanan Singkawang, Pandaring, dan Abang, kalian bisa lewat aja langsung dari Singkawang menuju ke Bengkayang. Ya kalian pasti ketemu nih sama jalan-jalan yang ekstrimnya kayak gini. Apalagi kalian yang nonton YouTube Jody Rivaldi pasti kalian tahu gitu. Nah, di video saya yang ini saya kurang banyak bicara gitu, karena mengingat tenggorokan saya tuh rada kering gitu karena semalaman kita kurang tidur gitu, karena kita kan mengingat ada acara di Singkawang, jadi tenggorokan saya tuh agak-agak jarang. Yang di depan itu Bang Supri. Minum air juga dalam perjalanan, panas juga cuacanya. Itu sebabnya saya kurang ngomong gitu. Buat kalian yang penasaran gitu ya bisa langsung tonton aja gitu penikmatnya gitu dengan suara Ekin. Nah, di sini juga knalpot saya masih standar gitu loh, karena saya nggak enak sama tetangga gitu loh, karena tetangga kan lagi ada anak kecilnya gitu. Kalau pulang malam-malam kan bawa air Ekin, apalagi dalam keadaan jam 9-10 itu kan anak. Nah, dan di sini juga suasananya sangat adem gitu loh kan, karena di sini hutan-hutannya pada masih utuh gitu, jarang yang gundul, karena di sini tuh emang terjaga hutannya. Mungkin ada di sekitarnya ada sedikit yang nanam pokok sawit, tapi enggak sebanyak gitu kan. Ada juga yang nanam segala pohon pisang, buah-buahan, ya itu banyak benar gitu loh kan. Jadi di sini tuh kayak memang lebih nyatu dengan alam gitu. Jadi mereka tuh hidupnya aman gitu, paru-paru bumi terjaga. Dan di sini juga lumayan loh ramai kotanya, kampungnya gitu.
Mungkin di video juga saya lumayan yang ramai tadi yang di dari- Singkawang itu tadi kan kalian lihat saya nggak jauh tidak ada tuh apa berbicara. jarak-jarak kampungnya gitu. Sorry buat Mungkin di sini teman-teman, ya orang masyarakatnya dikarenakan memang hidupnya tuh di pinggir-pinggir jalan tadi tuh enak saya gitu kan. itu Apalagi dengan diiringi dengan sedang suara-suara haus. motor atau suara Jadi kalau kendaraan yang terlalu lain banyak gitu lah. berbicara Mungkin mereka tuh lebih kayak menikmati suara akan gitu kan. membuat Nah, di sini memang jalannya itu lebih kuat memang lagi kayak hausnya. lubang-lubang setengah-setengah gitu. Nanti bagus, nanti jelek lagi. Apalagi kalau bawa mobil kayak mobil warna putih ini kan, ya agak pelan karena itu tadi jalannya memang rada-rada butuh skill lah buat bawanya. Mungkin yang kawan-kawan yang pernah sering lewat sini udah nggak penasaran lagi lah dengan jalan ini kan, nggak kepo lagi gitu. Nah, di sini sawah-sawah orang tuh memang banyak, jadi mereka tuh kalau panen itu ya nggak perlu beli beras lah, bisa jadi mereka yang jual beras itu. Dan cuacanya juga sangat mendukung gitu. Waduh, mobil tadi santai gue itu mobilnya mobil biasalah, mungkin supirnya barbar. Waduh, jalanan lubang-lubangnya besar, aduh sedang juga lubang ini. Tapi kalau pakai sok yang lembut sih enak sih. Nah, kalian lihat kan sawahnya itu panjang dari tanah tadi sawah terus, jadi mereka tuh enak lah, nggak perlu beli lagi beras. Mungkin jalan ini perlu ditebas itu pinggir-pinggir jalannya supaya nggak terlalu rindang gitu rumput-rumputnya. Ada orang singgah kok, cewek aman coy. Supri lagi ngecek di samping, ada nggak di samping ini? Aman coy, aman. Lagi ada saya di belakang, aman. Waduh mas, helmnya kok dipegang? Pakai mas, jangan kepalanya. Sayang helm. Nah, di sini saya nggak tahu ini dari mana gitu, tapi di sini kok ada kantor-kantor gitu, entah mungkin kantor apalah. Jadi memang benar kan kotanya apa kampungnya itu nggak putus-putus itu, dari sana tadi aman. Nah, ini sawah lagi. Nah, di sini cuacanya memang lagi bagus ya. Mungkin komunikasi kita aja yang kurang bagus. Nah, di sini cuacanya memang benar-benar mendukung gitu. Jadi enak kita. Dan di situ wah, Supri ini memang skillnya cuy, lenggak-lenggok bawa motor kayak orang mau joget. Nah, di sini saya selalu pepetin terus Supri supaya dia tuh nggak terlalu jauh ketinggalan dari kawan gitu loh. Karena kalau nggak dipepet gitu dia makin jauh kena tinggal kawan gitu. Makanya saya selalu kayak mau nyalip gitu tapi nggak jadi. Supaya tuh lebih laju bawa motornya dan nggak ketinggalan dari kawan-kawan, dan supaya juga yang di belakang enak ngikut gitu. Nah, di sini saya terus pepetin dia supaya enggak kan, supaya dianya makin ngejar kawan-kawan yang di depan gitu. Dan buat korlap pun enak gitu, lihat kita tuh selalu ada di belakangnya supaya dia tuh enggak terlalu sering noleh di belakang gitu. Jadi dia kan dengar suara motor kita tuh enggak terlalu jauh gitu ketinggalannya. Jadi di sini udah banyak lubang yang besar gitu, kita tuh harus hati-hati lihat aba-aba kaki kawan gitu, karena kami itu kalau ada lubang itu pasti kasih aba-abanya dengan cara kaki diturunkan gitu. Misalnya kalau lubangnya di sebelah kiri, kita turunkan kaki sebelah kiri. Kalau lubangnya sebelah kanan, kita turunkan kakinya di sebelah kanan. Dan kalau lubangnya kiri kanan, kita turunkan dua kaki gitu. Kita tinggal ikut aja belakang motor kawan gitu. Pasti kalau kawan lolos ya kita lolos juga gitu. Nah, jadi di sini di belakang udah pada ramai gitu, dan di sini juga basic jalannya udah semakin banyak lubang gitu ya. Ya kita harus memang benar-benar hati-hati gitu ya kan, dengan kecepatan seperti ini. Kalau kita kurang hati-hati ya, kalau kurang juga
memperhatikan gerak-gerik kawan ya kita bisa nabrak lubang gitu ya, bahaya juga kan. Ya yang lebih baiknya kita harus fokus aja gitu, jangan terlalu sering noleh-noleh kesini ke sana, biar gitu tuh aman gitu. Ya ini bisa dibilang sedang juga lah kecepatannya, apalagi kalau korlapnya barbar kayak Sundar itu ya, itu memang korlapnya memang benar ya, kita harus sering-sering lihat dia lah gitu, karena dia tuh wah, mantap nih kok Sundar nih, memang benar-benar barbar. Jadi Bang Sundar ini emang korlap andalan kami gitu, karena dia juga udah sering ikut kesana kesini, jadi dia tuh hafal jalannya gitu. Dan dia juga kalau korlap di depan itu memang benar-benar aman gitu, kita ngikutnya juga enak gitu kan. Dia juga tahu caranya Ini tikungannya agak sedikit bagi tajam ya, jalan guys. gitu kan, Jadi di sini mana tuh jalan emang yang terkenal dengan bawa tikungannya. yang bisa kita bawa motor laju, Makanya biasa orang sebut tuh dan tikungan yang mana Mandaring. juga Ini belum seberapa guys. jalannya Nanti yang kita memang lihatkan tikungan perlu yang lebih lagi. apa berhati-hati kalau di sekitar kampung-kampung itu kan, kayak apalagi banyak binatang-binatang gitu kan, gitu, tapi banyak peliharaan masyarakat gitu, jadi kita tuh harus berhati-hati gitu kan. Nah di sini kita udah hampir setengah perjalanan menuju ke Pandaring gitu kan, nggak lama lagi kita udah hampir sampai gitu di Bukit Pandaringnya itu kan. Di atas itu kita lihat ada gunung kan, nah itu adalah apa jalannya gitu, jalan Pandaringnya. Jadi dia tuh basic jalannya emang naik gunung, makanya orang ambil jalurnya itu agak tikungannya ya lumayan patah-patah lah gitu. Kalau kalian pernah lihat di Google pasti kalian tahu lah ya, salah satu contohnya itu kayak tikungan Rossi lah gitu kan, yang orang balap-balap itu. Ini versi kampungnya lah bisa dibilang versi kampungnya, karena ya tikungannya lumayan bro. Kalau kalian pengen pilih sini ya silahkan gitu, buat semori-semori yang kawan yang dari luar, hiking yang ada di kota-kota lain gitu, silahkan kalau mau kesini ya.